Yang kedua, patung. Apa itu patung? Patung itu sejak Rasulullah diutus, itu di Ka'bah, sekeliling Ka'bah itu, di situ berdiri 360 patung. Dan disembah oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Bahkan mereka kalau pagi hari mau berangkat bekerja, dia akan datang dan bertanya, wahai Tuhan, berilah petunjuk, saya akan berangkat ke arah selatan, kira-kira adakah rezeki saya di arah selatan? Bertanya. Masya Allah. Ternyata zaman sekarang masih ada orang bertanya ke gunung, masih ada orang bertanya di pantai, masih ada orang bertanya di bawah pohon besar. Wahai Tuhan, berikan berita, saya sedang masang togel, apakah kira-kira nomor sekian cocok apa tidak? Ada tempat bertanya seperti itu. Masya Allah. Il qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aqifun. Surat Al-Anbiya ayat 52. Ingatlah ketika dia Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Masya Allah, Pak, Ibu sekalian, Nabi Ibrahim itu Nabi yang menghancurkan patung-patung. Padahal sang ayah yang bernama Ayahanda Azar itu seorang pembuat patung. Masya Allah. Sehingga Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, patung-patung apakah yang kamu tekun menyembahnya? Artinya apa? Kamu menyembah patung itu, apa manfaatnya ayah? Hai kaumku, engkau menyembah ini patung, barang mati yang buat ayahku sendiri, kamu sembah, memangnya mendapatkan manfaat apa? Tapi ajaib zaman itu, bisa bicara patung itu, karena diisi oleh jin. Diisi oleh jin. Maka jangan khawatir kalau saudara meyakini kepada suatu tempat atau benda bahwa ini ada sesuatu di dalamnya, saudara percaya, lama-lama akan datang jinnya itu. Akan datang jinnya itu. Jadi ketika kita meyakini sesuatu, maka akan bersama di situ. Sebaliknya, kalau kita meyakini tentang kebesaran Allah, maka malaikat-malaikat Allah akan datang dalam kehidupan kita. Nah, patung itu sesuatu yang disembah. Patung itu sesuatu yang menjadikan kita ikut, hanyut, tunduk, patuh, taat, pasrah. Itu patung. Sehingga di dalam ayat Al-Quran ada dikatakan, man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi kalau zaman sahabat atau zaman diutusnya Nabi jahiliyah dulu itu, orang-orang menyembah patung, disembah patungnya. Modern kesini animisme, dinamisme, menyembah pohon, menyembah kuburan. Lama-lama manusia itu manittakhadha ilahahu khawahu. Mereka, saya tidak menyembah pohon, saya tidak menyembah batu, saya tidak menyembah kuburan, saya tidak menyembah apapun, tapi ternyata dia menyembah dirinya sendiri, menyembah hawa nafsu. Dengan cara apa? Mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, lupa kepada Allah, tidak menunaikan kewajiban kepada Allah, lupa akan hak-haknya Gusti Allah. Manittakhadha ilahahu hawahu. Dan itu sifat patung. Itu sifat patung. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari perspektif ini, dari kajian spiritual ini, Allah tidak akan memasuki ke suatu rumah yang rumah itu ada patungnya, ada anjingnya, ada gambarnya.
Bisa jadi itu makhluk yang sebenarnya ada di rumah kita, tapi dalam makna yang lain, malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah, dan rumah itu ada diri kita, ada hati kita. Malaikat tidak akan datang memasuki diri kita bila di dalam diri kita ada sifat-sifat anjingnya, ada sifat-sifat patungnya, ada sesuatu yang dipertuhankan dalam diri kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala.